saya Sintanu Aziza dengan NIM 2021050200034 dari Politeknik Industri Fakultas Teknik Universitas Kediri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu topik yang sangat menarik dari tugas ujian akhir semester pada mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu fuzzy logic. Seperti yang kita ketahui, fuzzy logic merupakan metode yang sangat efektif untuk menangani masalah yang bersifat tidak pasti atau ambigu. Dalam dunia teknik industri, metode ini sering diterapkan dalam pengambilan keputusan, optimasi proses, hingga pengendalian sistem. Yang pertama, fuzzy logic adalah logika yang mempresentasikan nilai samar, ketidakpastian, kebenaran sebagian, atau degree of truth. Merupakan pengembangan dari logika Boolean yang hanya bernilai 0 dan 1. Menjadi salah satu dasar dari pengembangan komputer modern. Yang kedua, sejarah. Logika fuzzy pertama kali dikembangkan oleh Prof. Lotfi alias Kerzadeh melalui tulisannya pada tahun 1965 tentang teori himpunan fuzzy. Profesor Lotfi Askerzadeh adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat berkebangsaan Iran dari Universitas California di Berkeley. Beliau mengamati logika klasik atau Boolean tidak dapat diterapkan di berbagai permasalahan, khususnya di negara-negara Asia, karena cenderung menggunakan metode tidak pasti, tidak 0 dan 1. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu fuzzy logic. Namun, kita akan membahas terlebih dahulu tentang logika Boolean. Logika Boolean atau logika klasik, logika Kripps, menyatakan bahwa segala hal dapat direpresentasikan dengan nilai biner 0 dan 1, benar dan salah, iya dan tidak, hitam dan putih. Tidak ada nilai di antaranya atau precis. Sedangkan logika fuzzy memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1 dalam bentuk linguistik, sehingga memungkinkan keberadaan konsep tidak pasti seperti agak, sedikit, lumayan, sangat, dan sebagainya. Ada nilai antara 0 dan 1 atau impresis. Baik, yang ketiga adalah contoh fuzzy logic. Ini merupakan perbedaan antara presisi dan signifikan. Seperti pada gambar berikut, kita akan dihadapkan pada situasi ada seseorang yang akan tertimpa suatu benda. Kita tidak akan memberitahukan dia ada benda dengan berat 1.500 kg akan menghantam kepalanya dengan kecepatan 45,3 meter per sekon. Itu akan membutuhkan waktu yang lama untuk dia memproses situasi tersebut. Akan lebih baik atau signifikan jika kita langsung berteriak, "Awas, ada benda jatuh." Itu akan membuat dia cepat bertindak. Yang keempat adalah penerapan logika fuzzy. Yang pertama adalah pada washing machine. Sistem kontrol fuzzy yang digunakan pada mesin cuci dapat mengendalikan kualitas dan kuantitas kotoran, ukuran beban, jenis kain, mengatur siklus cuci, dan jumlah deterjen yang sesuai. Sedangkan jumlah air di mesin cuci diukur dengan sensor cahaya. Berikutnya adalah pada air conditioner atau AC, menggunakan fuzzy logic dalam sistem. Jika suhu udara semakin hangat, daya pendinginan akan sedikit naik. Jika udara semakin dingin, daya akan mati ke bawah. Beberapa keuntungan yang diperoleh adalah mesin menjadi halus sehingga tidak cepat rusak, suhu kamar yang nyaman menjadi lebih konsisten, dan peningkatan efisiensi yaitu penghematan energi. Dan terakhir adalah vacuum cleaner. Prinsip kerja vacuum cleaner, karakteristik lantai dan jumlah debu yang dibaca sensor inframerah dan mikroprosesor akan memilih daya yang sesuai dengan kontrol fuzzy berdasarkan karakteristik lantai. Karakteristik lantai meliputi jenis, contohnya kayu, semen, ubin, kelembutan karpet tebal, dan lain-lainnya. Pola perubahan jumlah debu yang melewati sensor inframerah dapat dideteksi. Mikroprosesor menetapkan pengaturan yang sesuai dengan vakum dan daya motor menggunakan skema kontrol fuzzy. Lampu merah dan hijau dari penyedot debu menunjukkan jumlah debu yang tersisa di lantai. Kelima adalah teori dasar fuzzy logic.
Variabel fusi, variabel yang akan dibahas dalam suatu sistem fusi, sedangkan himpunan fusi merupakan kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu dalam variabel fusi. Atribut himpunan fusi meliputi linguistik, yaitu nama suatu kelompok yang mewakili keadaan tertentu dengan menggunakan bahasa alami atau natural. Yang kedua adalah numerik, yaitu ukuran nilai variabel dalam bentuk angka numerik. Selanjutnya adalah semesta pembicaraan, keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dengan variabel fusi. Berikutnya adalah domain himpunan fusi, seluruh nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fusi. Berikutnya adalah yang keenam, fungsi keanggotaan yang meliputi linear, segitiga, trapesium, sigmoid, dan lonceng. Yang ketujuh adalah operasi himpunan fusi. Operasi himpunan diperlukan untuk proses penalaran atau inferensi. Operasi himpunan melibatkan operasi terhadap derajat keanggotaan UX. Derajat keanggotaan hasil operasi dua buah himpunan fusi disebut dengan apa predikat. Ada beberapa operasi himpunan fusi sebagai berikut. Yang pertama adalah operasi gabungan atau union, disebut sebagai max dengan operator OR. Yang kedua adalah operasi irisan atau intersection, disebut sebagai min dengan operator n. Yang ketiga adalah operasi komplement atau complement, disebut operasi not. Yang kedelapan dan yang terakhir adalah sistem inferensi fusi. Sistem inferensi fusi adalah cara memetakan ruang input menuju ruang output menggunakan logika fusi. Pada dasarnya, sistem inferensi fusi berasal dari input bersifat crisp atau pasti dipetakan menjadi fusifikasi. Merupakan proses mengubah input sistem yang mempunyai nilai tegas crisp menjadi variabel linguistik atau fusi menggunakan fungsi keanggotaan yang disimpan pada basis pengetahuan lalu dimasukkan ke mesin inferensi. Inferensi merupakan proses mengubah input fusi menjadi output fusi dengan cara mengikuti aturan-aturan if-then yang telah ditetapkan pada basis pengetahuan fusi. Lalu di defusifikasi, defusifikasi merupakan proses mengubah hasil dari tahap inferensi menjadi output yang bernilai tegas crisp menggunakan fungsi keanggotaan yang telah ditetapkan. Dengan begitu, menghasilkan output bersifat crisp juga. Ketiga proses ini melibatkan basis pengetahuan yang merupakan kumpulan aturan atau rule dalam bentuk pernyataan if-then yang dibuat oleh pakar. Sekian penjelasan dari materi fusiologi dalam mata kuliah kecerdasan buatan teknik industri yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan.